Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifki El Ihwani dari Prodi Psikologi Islam 2019 Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait rancangan penelitian saya yang telah saya buat poin-poinnya ke dalam PowerPoint. Baiklah, langsung saja. Judul rancangan penelitian saya kali ini adalah Motivasi Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada bab pertama terdapat pendahuluan, yaitu yang berisi latar belakang. Di latar belakang ini merupakan alasan atau masalah yang saya temukan, sehingga saya memilih judul yang telah saya tentukan ini. Nah, saya akan jelaskan terkait latar belakang dari rancangan penelitian saya. Kita mengenali bahwa mahasiswa biasanya memiliki motivasi dan minat dalam belajar serta berorganisasi. Misalnya, mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan tujuan agar bisa mendapat IPK atau nilai yang bagus, bisa lulus tepat waktu atau bahkan lebih cepat, atau ingin menjadi mahasiswa yang teladan. Kemudian motivasi dalam hal organisasi, misalnya agar memiliki relasi yang banyak, mendapatkan pengetahuan selain akademik, dan sebagainya. Kedua hal tersebut biasanya berhubungan erat dengan mahasiswa. Namun, selain kedua hal di atas, terdapat mahasiswa yang memiliki motivasi selain belajar dan berorganisasi. Dari hasil pengamatan saya sebagai peneliti, terdapat mahasiswa yang juga memiliki motivasi berwirausaha. Selain berusaha agar sisi akademik tetap baik dan sisi keorganisasian tetap lancar, mahasiswa tersebut juga memiliki keinginan agar mempunyai usaha yang maju. Melalui penelitian ini, saya sebagai peneliti akan mencoba mengetahui apa alasan serta motivasi mahasiswa yang berwirausaha di tengah perannya sebagai akademisi atau organisatoris. Dari pemaparan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, maka di sini saya merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apa yang menjadi motivasi seorang mahasiswa dalam berwirausaha di tengah jalannya proses akademik dan keorganisasian. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, maka saya menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi mahasiswa dalam berwirausaha di tengah jalannya proses akademik dan keorganisasian. Selanjutnya yaitu signifikansi penelitian pada rancangan penelitian saya ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan menambah khazanah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi, serta menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta evaluasi bagi para remaja, mahasiswa, tenaga pendidik, serta psikolog dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya juga menyertakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama pada rancangan penelitian saya. Penelitian yang pertama berjudul Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa. Penelitinya yaitu Rosmiati, Doni Teguh Santosa Junias, dan Munawar. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan akuntansi semester 1 cenderung kurang berminat berwirausaha karena sebagian besar mahasiswa belum memahami wirausaha. Beberapa sikap motivasi dan minat mahasiswa berwirausaha dipengaruhi ketidakpahaman menjalankan usaha. Mahasiswa yang mempunyai minat untuk menjadi wirausaha tergantung dari pengalaman. Sisi lainnya karena sebagian besar mahasiswa kurang menyukai tantangan dan kurang berani mengambil resiko. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa uji hipotesis menghasilkan bahwa F hitung kurang dari F tabel, yang artinya hipotesis 0 diterima. Artinya variabel sikap, motivasi, dan minat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Hal ini disebabkan karena sampel pada tahun pertama mahasiswa belum memahami tentang kewirausahaan. Penelitian ini akan terus dikembangkan sampai ada sikap, motivasi, dan minat mahasiswa berwirausaha. Selanjutnya, penelitian yang kedua
memiliki judul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Kreativitas, dan Motivasi Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang yang diteliti oleh Farah Nurikasari. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Poin kedua, terdapat pengaruh yang signifikan kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Dan poin yang terakhir, terdapat pengaruh yang simultan pendidikan kewirausahaan, kreativitas, dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. Kemudian pada bab kedua terdapat landasan teori. Landasan teori ini terkait dengan variabel dari judul rancangan penelitian saya. Yang pertama, landasan teori tentang motivasi. Motivasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain motif, kebutuhan, desakan, keinginan, dan dorongan. Dalam hal ini akan digunakan istilah motivasi yang diartikan sebagai keadaan pada individu yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini juga ada teori tentang kewirausahaan. Kewirausahaan sering disebut juga entrepreneurship. Istilah kata ini cukup populer di masyarakat dan sering digunakan pada perguruan tinggi atau akademis. Kesepakatan arti dari kewirausahaan ini adalah proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi baru atau mengadakan suatu perubahan atas yang lama yang disebut juga inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Sedangkan wirausaha disebut juga entrepreneur, yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut dengan menciptakan suatu gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Ada landasan teori terkait mahasiswa. Yang pertama, pengertian mahasiswa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah seorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kemudian menurut Siswoyo, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Selanjutnya pada bab ketiga terdapat metodologi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau qualitative research dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu pada kampus UIN Antasari, Banjarmasin, dan tempat tinggal subjek yang telah diketahui. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sebanyak 5 orang dengan kriteria mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dari fakultas manapun, baik laki-laki maupun perempuan, dari semester 2 hingga semester 6. Memiliki wirausaha atau bisnis yang sedang dijalani dan bersedia menjadi subjek penelitian. Kemudian poin terakhir dari bab ini yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara. Kemudian jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Jadi jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran dari partisipan. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tapi peneliti juga mempunyai agenda sendiri, yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Itulah tadi poin-poin
penting atau poin-poin utama yang terdapat dalam rancangan penelitian saya. Semoga bisa dipahami. Apabila terdapat banyak kekurangan pada video kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.